Shalom sahabat Alpetra Ministry yang dikasihi Tuhan. Salam cinta Tuhan, cinta keluarga, dan jaga kesehatan. Sahabat Alpetra Ministry, kali ini saya kembali kedatangan tamu yang istimewa. Siapakah dia? Mari kita temui dia. Namun sebelumnya kita percaya dan kita berdoa bahwa Allah kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan penyataan Roh yang Maha Kudus akan menyertai kita semuanya. Bila rekaman ini menjadi berkat bagi kita semuanya. Baik, tanpa lama-lama saya akan menyapa dulu beliau. Shalom Pak Pendeta Yeremia Ramelani, apa kabar? Luar biasa. Baik, dan terima kasih untuk kesempatan malam hari ini. Hari ini bisa mau menjadi berkat buat Alpetra. Ini Pak. Para sahabat Alpetra dimanapun saja berada, salam kenal juga. Saya dari kota Sukabumi. Nah, ini dari kota Sukabumi nih, jauh-jauh hamba Tuhan kita yang luar biasa. Hari ini kita akan minta beliau untuk memberikan kita kekuatan baru, pemahaman baru dalam hal berdoa. Karena seperti di video sebelumnya, kita bisa lihat bahwa Pak Pendeta Yeremia Ramelani bergerak di jaringan doa nasional ya Pak? Jaringan doa sekota ya? Ya, di bawah jaringan doa nasional sih, cuma kalau setiap kota jadi namanya jaringan doa sekota. Karena kita ada di kota Sukabumi, jadi jaringan doa sekota Sukabumi. Oh iya. Nah Pak, ini pertanyaan pertama nih Pak. Kenapa sih doa itu kok seolah-olah jadi sangat penting gitu untuk kehidupan umat Kristen? Oh iya, doa itu kan ibaratnya seperti nafas rohani ya, nafas kehidupan. Jadi kalau seandainya kita nih manusia hidup itu kan ada bergerak, ada bernafas gitu. Jadi orang hidup kan bergerak dan bernafas, dan yang sangat signifikan, yang penting itu adalah bernafas. Kalau orang udah nggak bernafas kan berarti mati. Iya. Nah doa itu seperti itu ya. Doa itu seperti ibarat nafas kehidupan. Jadi kalau kita nggak berdoa berarti kita, rohani kita juga nggak bernafas. Jadi rohani kita mati. Iya. Jadi ini memang doa itu sangat penting sekali. Makanya kan doa itu kan, bicara doa itu kan hubungan ya, relation ya, antara manusia dengan Tuhan. Yang percaya bahwa hidup kita itu tidak bisa berjalan tanpa campur tangan Tuhan. Iya. Jadi seolah-olah kalau orang yang nggak pernah mau berdoa berarti dia nggak pernah berkomunikasi dengan yang memberi kehidupan. Iya. Nah kalau doa itu sebagai napas hidup, lalu definisi doa itu sebenarnya gimana ya Pak? Definisi doa itu sebenarnya komunikasi ya. Kalau kita kan lebih ke komunikasi. Ya, hubungan, relationship dengan Tuhan. Ya melalui ya kita komunikasi lah, seperti kalau kita ke orang tua kita ngobrol, itu lebih ke komunikasi ya. Jadi sebagaimana kalau kita sering komunikasi berarti hubungan kita dengan Tuhan itu bagus, sehat gitu. Jadi doa itu kan alat komunikasi antara manusia dengan Tuhan. Karena Tuhan sendiri kan nggak kelihatan ya, hanya bisa dijangkau melalui doa. Iya. Jadi ini sisi kerohanian yang paling penting ya, karena sebagai komunikasi dan juga napas hidup gitu ya Pak ya. Nah kalau kita lihat di Alkitab nih Pak, di Perjanjian Lama dulu sebetulnya ada nggak Pak doa gitu? Ada kan. Doa di Perjanjian Lama kan mereka seperti Elia juga kan berdoa. Berdoa supaya misalkan nih Elia bilang turun hujan, turun hujannya. Tidak turun hujan, tidak turun hujan. Jadi
dalam perjanjian lama, perjanjian baru itu doa bicara hubungan lah, hubungan dengan Tuhan. Cuma kalau di perjanjian lama kan tidak langsung disebut di dalam nama Yesus Kristus, ya kan? Kalau perjanjian baru bedanya kan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Padahal Allah yang disembah perjanjian lama, perjanjian baru itu sama. Cuma kalau dalam perjanjian baru itu sudah ada maksudnya perantaranya yaitu Yesus Kristus kan disebut dengan jelas gitu kan. Kalau di perjanjian lama kan hanya lebih ke Allah ya, lebih ke Allah, tidak disebut jelas dengan kata Yesusnya itu nggak disebut jelas gitu. Walaupun Yesus itu adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Oke, itu tadi kan sempat disinggung ya, kalau Elia dulu kan berdoa gitu sama Tuhan, minta hujan, minta apa gitu ya, terus mungkin juga ada nabi lainnya. Nah kalau kita lihat dari Matius 6 ayat 6 kan diajarkan kalau kita berdoa masuk kamar, tutup pintu, terus berdoa di tempat tersembunyi, dan Tuhan akan memberikan upah kita di tempat yang tersembunyi. Pertanyaannya berarti apakah dari masa Elia tadi itu dan juga masa perjanjian baru ada ritualnya gitu Pak? Ada sebenarnya sih itu sebagai gambaran, mungkin Yesus menggambarkan gini, supaya orang, kan ada orang yang memang mau berdoa itu supaya ada ketenangan ya kan. Ada orang yang memang berdoa itu supaya sadu ya, sunyi. Kalau rame kan nggak konsen gitu kan. Makanya Tuhan mengajarkan sebenarnya lebih ke ini ya, masuk kamar, maksudnya itu doa secara pribadi sebenarnya, doa secara pribadi. Kalau doa secara korporat kan nggak mungkin dong masuk kamar gitu kan. Di gereja gimana ya? Iya, doa secara korporat kan harus doa bersama-sama, lebih ke arah konser ya kan, kayak konser gitu kan. Jadi kita berseru bersama-sama, berserulah kepada Tuhan seperti itu kan. Nah, jadi sebenarnya lebih ke ini sih, bukan masalah tempat atau bukan masalah ritualnya, tapi masalah sikap hati. Masalah sikap hati. Jadi meskipun ritual kita macam-macam gitu loh, masih kan ada pujian, ada penyembahan biasanya kan, kalau sebelum doa kan ada pujian, ada penyembahan gitu kan. Tapi kalau sikap hati kita nggak murni di hadapan Tuhan, ya nggak akan connect gitu. Jadi di perjanjian lama juga begitu. Kenapa sampai doa Elia mah justru nggak ada, mungkin nggak ada pujian penyembahan, langsung aja berkata dengan memperkatakan iman, minta Tuhan misalkan hujan berhenti, langsung stop. Terus turun hujan, langsung turun ya. Jadi sebenarnya kuncinya adalah doa itu adalah ada dasar iman. Jadi harus ada iman gitu, yakin bahwa yang didoakan itu pasti akan terjadi. Jadi percuma kalau doa itu nggak disertai dengan iman. Yang mendasari doa kita itu karena ada iman. Ada iman, yakin apa yang kita doakan pasti dijawab Tuhan gitu, beriman gitu. Nah, berarti kalau gitu doa dan usaha itu, kalau kita udah berdoa, berusaha, berarti kita yakin dengan iman ya, bahwa itu jawaban doa kita gitu. Iya, kalau kan namanya ada kata ora et labora, itu kan namanya istilah gini loh. Iya. Berdoa dan bekerja, ya kan? Jadi segala sesuatu harus ada, artinya harus ada tindakan. Tapi tindakan itu plus Tuhan, ingat Tuhan dulu baru bertindak. Kan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu gitu loh. Jadi prioritas dari semua doa adalah Tuhan. Setelah itu manusia adalah berikhtiar, kata orang-orang seberang gitu kan, berikhtiar, berusaha. Nah, melalui doa kita itu, usaha itu adalah sebagai wujud daripada karya manusia. Sedangkan tindakan iman itu adalah benar-benar Tuhan yang nyatakan kepada kita. Jadi kita punya keyakinan dan Tuhan yang artinya mengerjakan. Tapi artinya di dalam doa itu terjadi hubungan, bukan hanya pihak Tuhan saja, tapi pihak manusianya juga. Contohnya pada waktu Abraham, ya kan, diutus, ya kan, pada waktu pada waktu peristiwa yang Sodom dan Gomora, ya kan. Sodom dan Gomora kan itu pewahyuan itu turun kepada Abraham kan. Supaya di kota Sodom dan Gomora harus ada orang-orang yang berdoa.
Iya, betul betul. Ya kan? Berdoa. Nah, dari 50 jadi sampai turun ke berapa tuh? 5 ya? 5, iya. 5. Sampai 5. Ya. Didapati dia nggak ada. Jadi Tuhan bisa saja langsung mengubah kota Sodom dan Gomora tanpa campur tangan manusia. Bisa kan? Oh iya, bisa, betul. Tuhan mau ada manusia yang ikut serta. Jadi ada relation, kerjasama antara Tuhan dengan manusia itu. Oh iya. Nah, karena tidak ada 5 orang benar di sana, makanya dimusnahkanlah Sodom dan Gomora. Hanya 4 kan? Iya. Jadi Tuhan juga butuh kerjasamanya. Makanya Alkitab berkatakan dalam Roma 8:28, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Turut, ya. Berarti ada tindakan kita bekerja dulu, Tuhan yang menyertai gitu loh. Oh iya. Kadang orang pikir kalau udah doa kayak mujizat ya, kayak mantra gitu. Kalau udah berdoa pasti dar gitu. Padahal kan harus ada usaha. Iya. Misalkan nih, kita kepengen, artinya mau apa sih? Makan, ya kan? Makanan nggak bisa datang sendiri, ya kan? Iya. Kecuali beda ya kalau kita misalkan nih seperti Elia itu benar-benar sedang dikejar oleh musuh. Iya. Sedangkan dia nggak ada kesempatan untuk bekerja, untuk mencari, ya kan? Iya. Nah, Tuhan singkirkan, ya kan, di Sungai Kerit gitu kan? Iya. Nah, kan dia nggak bisa makan dari mana di Sungai Kerit itu kan? Iya. Tuhan kirim burung gagak, ya kan? Iya. Untuk mengantar roti dan makanan. Ya kalau sekarang masa semua orang minta seperti Elia? Kan mujizat itu terjadi saat manusia sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Oh iya, betul. Kalau masih Tuhan lihat masih ada bisa gitu. Iya kan, nggak itu. Betul. Mujizat terjadi ketika manusia itu udah nggak bisa berbuat apa-apa. Iya. Musa juga kan. Iya. Kan waktu keluar dari tanah Mesir, ya kan. Iya. Di depan laut mati, di Iya. belakang tentara. Iya. Bingung, ayo Musa mau ngapain? Nggak bisa berbuat apa-apa. Iya. Akhirnya mujizat Tuhan nyatakan. Iya. Kalau terbelah. Iya. Kalau misalkan waktu itu masih ada kendaraan, mungkin laut nggak akan terbelah. Kalau ada kapal misalkan. Oh iya. Tuhan, Iya betul. Ini jadi ingin nanya nih Pak, kalau misalnya doa itu kan seperti itu ya, doa kesembuhan misalnya. Nah itu jadi gimana tuh Pak kaitannya sama yang tadi gitu kan, sama Elia, sama Musa gitu, atau mungkin beberapa nabi, rasul. Kalau doa kesembuhan itu gimana tuh Pak? Kan berarti orang yang didoakan itu atau yang mendoakan itu bagaimana tuh? Ya, sebenarnya ini doa kesembuhan itu ya bisa juga, jadi harus ada kerjasama. Orang itu punya iman, dan yang mendoakan juga harus punya iman, gitu loh. Dan iman daripada orang yang mendoakan itu akan membangkitkan orang yang didoakan, gitu kan. Iya. Ya, nah makanya sebelum doa itu harus diyakinkan iman daripada yang mau didoakan itu, yakin nggak? Iya. Kalau nggak yakin, ya mujizat nggak terjadi gitu loh. Makanya butuh keyakinan antara orang yang didoakan dengan orang yang berdoa juga. Jangan ragu-ragu doanya, ya kan? Contohnya Petrus tuh, pada waktu Petrus dia perkataan firman kan, emas dan perak tidak ada padaku, tapi yang ada padaku adalah nama Yesus, dalam nama Yesus. Oh iya. Maka celiklah mata orang lumpuh berjalan. Orang lumpuh, iya. Betul. Ya, yang berada di Serambi Salomo kan? Iya. Iya kan, orang lumpuh. Maka berjalanlah. Nah, saat itu berjalan juga. Oh iya. Jadi kan banyak nih fenomena akhir-akhir ini, dengan doa gitu, orang tumpang tangan terus doain, mujizat terjadi gitu. Nah itu maksudnya. Ya, itu sih nggak salah juga gitu kan. Maksudnya iman dari hamba Tuhan itu, ya kan. Kenapa tidak terjadi? Ya mungkin apa sih? Ya tidak sesuai dengan keinginan Tuhan, ya kan. Jadi itu ada berbagai unsur lah. Ada juga kenapa doa kita nggak dijawab. Kan Tuhan Alkitab bilang dalam Yesaya kan, sesungguhnya
tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kita, dan telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengarkan doa kita, tapi yang menjadi penghalangnya adalah segala kejahatan kita, gitu kan. Yang disebut kejahatan apa? Ya bukan hanya mencuri, membunuh, hati yang serong juga udah jahat, gitu loh. Pikiran yang kotor sudah jahat. Nah itulah. Nah itu saya jadi ingat juga doa orang yang benar katanya. Nah itu doa orang yang benar itu akan akan dikabulkan lah istilahnya gitu ya, bahasa sederhana. Itu gimana itu? Tapi ada loh lanjutannya. Doa orang yang benar bila dengan sungguh-sungguh kan. Nah, iya. Sungguh-sungguh itu bicara apa? Iman kan? Oh, iya. Iman. Sungguh-sungguh ya, bukan hanya doa orang benar sangat besar kuasa, tapi doa orang benar bila dengan yakin didoakan maka sangat besar kuasanya. Jadi orang benar itu siapa? Orang benar kan kita, saya, Mas Petra, pendengar yang sudah percaya dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Orang benar itu bukan karena perbuatannya dia dibenarkan, tapi karena imannya kepada Yesus Kristus dia dibenarkan. Kalau karena perbuatan kita pasti mungkin nggak ada yang dibenarkan sama Tuhan ya. Kecuali Yakobus ya. Yakobus itu iman, nah itu kan. Iman itu ya kan, jadi dia dibenarkan karena perbuatannya, ya kan. Yakobus kan, gitu kan. Tapi yang bicara ini adalah yang orang benar itu bicara apa? Tentang status kita sebagai anak-anak Tuhan. Ya, sebagai anak Tuhan kan yang disebut justification ya kan, dibenarkan kan. Ya, dibenarkan oleh karena iman, bukan karena perbuatan kita. Maka kita disebut orang benar. Nah, kita bukan berarti nggak punya dosa loh walaupun disebut orang benar. Karena dibenarkan bukan karena sikap kita, tapi karena iman kepada Yesus Kristus. Dan ingat, orang benar itu bila dengan yakin didoakan. Doa orang benar itu sangat besar kuasanya bila dengan yakin didoakan. Makanya jangan sepotong bacanya ya. Kalau sepotong bacanya ya. Ada yang komplain loh, aku kan orang benar dengan Yesus kok doa aku nggak dijawab. Nah kan gimana tuh? Banyak yang gitu kan, saya udah doa, kata jungkir balik, doa puasa, tapi kok nggak dijawab-jawab gitu kan. Jadi memang kalau baca Alkitab jangan sepotong-sepotong ya. Doa orang yang benar kalau dengan sungguh-sungguh, dengan yakin, dengan iman. Tadi Pak Pendeta Yeremia Romeo bilang dengan iman, doanya dengan iman, bukan baca-baca doang ya, kayak mantra jadinya ya. Baik nih, saya lanjutkan lagi pertanyaannya. Kan dalam Kristen itu ada banyak doa-doa ya, terutama di Katolik mungkin ya, banyak ada doa ini, doa itu. Tapi kali ini saya mau nanya tentang ini kan lagi rame nih tentang doa Yabes. Nah, mungkin bisa jelaskan tentang doa Yabes ini bagaimana sebetulnya? Doa Yabes ya, mungkin kan doa Yabes itu bicara tentang apa ya? Yabes itu kan yang dia dilahirkan sebenarnya di dalam kepahitan ya kan, mendapat penolakan kan, ya kan, yang doa Yabes itu kan, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Jadi Yabes itu sebenarnya memutarbalikkan keadaan. Oh gitu ya. Memutarbalikkan keadaan, Yabes, kalau saudara Yabes itu kan dia anak kalau kita lihat sejarahnya adalah seperti dapat penolakan gitu, dan artinya kutuk semuanya yang diucapkan oleh orang-orang kepada Yabes itu jangan sampai terjadi. Makanya dia menolak semua perkataan-perkataan yang negatif yang untuk dirinya, supaya bisa mengubah keadaan dia. Makanya doanya kan seperti doa untuk diri sendiri kan, karena memang keadaan dia waktu itu dalam keadaan kesulitan, dalam keadaan tertolak, kepahitan gitu, luka gitu kan, karena jadi apa sih? Dia seolah-olah maksudnya dia itu diperkatakan tentang
yang negatif terhadap dirinya gitu loh. Oh, dia jadi karena memang dia dalam keadaan posisi yang tertekan gitu ya, berduka gitu ya. Iya, bagaimana caranya dia untuk mengubah keadaan agar keadaan itu benar-benar menjadi lebih baik lagi. Makanya dia memperkatakan dengan iman, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Iya. Dan kiranya, itu kan jadi lagu kan? Iya. Kalau dari tadi penjabaran Pak Yer, mungkin karena Yabes itu kan diberi nama ya, kan ibunya yang kasih nama gitu, karena lahir dari kesakitan katanya. Jadi mungkin karena itu dia jadi doanya seperti itu ya. Betul. Jadi jangan sampai kesakitan dan penderitaan itu, kutuk itu ada di dalam Yabes gitu loh. Oh gitu. Makanya Yabes itu putar balikan keadaan. Biar nama itu jangan menjadi kesakitan. Kan, biasanya orang dikasih nama, ada kan orang dikasih nama susah ya kan, orang Jawa itu ada susah. Karena itu waktu itu zaman susah. Nah, nama susah itu jangan sampai menjadi kenyataan dalam hidup orang itu gitu loh. Oh gitu. Iya. Nah, kesakitan itu jangan sampai terjadi pada Yabes gitu. Oh iya. Karena memang kan ya sebagian orang kan menganggap doa ini jadinya mantra nih Pak. Akhir-akhir ini ya. Iya, kan itu memang doa Yabes itu kan lebih ke pribadi dia kan, dan dia mengubahkan keadaan. Nah, itu sebenarnya kan itu mengubah artinya perkataan, keadaan, nama dia gitu kan, yang notabene artinya kan sebenarnya nggak menyenangkan gitu loh. Oh iya. Gimana caranya jangan sampai nama itu benar-benar menjadi turun-temurun gitu loh, menderita, sakit dan sebagainya. Makanya diubah sama Yabes, menolak keadaan itu, menjadi berpikiran positif melalui doa. Iya. Akhirnya kan Yabes, apa yang jadi doakan oleh Yabes jadi berubah kan kehidupan Yabes. Iya betul. Nah ini sahabat Alpetra nih yang mau tahu ya, itu ada di 1 Tawarik 4 kisah tentang Yabes ya Pak Yer ya. Ada bisa dibaca lah nanti sama sobat Alpetra ya, penjelasan dari Pak Pendeta, sambil dibaca juga kitabnya, karena doa dan firman itu harus ya. Tadi Pak Yer dari depan udah bilang harus berdoa setiap hari ya, setiap saat malah ya. Nah ini berkaitan dengan waktu nih Pak, kan ada tradisi ya di perjanjian lama atau perjanjian baru begitu, ada tradisi doa itu ada jam-jamnya katanya. Nah ini gimana nih Pak? Malah saya juga dulu ada yang nyaranin, kamu doanya jam 2:30 dini hari gitu. Waduh, itu asik-asiknya tidur. Nah itu gimana Pak? Kalau saya pikir kalau setelah zaman anugerah gitu ya, jadi tidak harus sesuai jam-jam tertentu kita, karena berdoalah senantiasa ya kata Alkitab kan. Ya. Berdoa ya 1 Tesalonika 5 kan ya ayat 17 ke sana kan. Oh iya. Ya 17 18 kan. Ya kan. Berdoalah, coba kita buka ya 1 Tesalonika, coba boleh dibuka? Iya. Oke, 1 Tesalonika 5 ayat 17-18 ya. Oke, teruslah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itu kehendak Allah bagimu di dalam Kristus Yesus. Tetaplah berdoa, ya kan? Kata tetaplah berdoa kan berarti setiap saat kan, tetaplah berdoa. Nah, Alkitab tidak pernah mengajarkan, maksudnya artinya gini, tidak pernah menjadi pattern harus jam segini, gitu kan. Memang mungkin kenapa orang pada ambil doanya pagi jam 3 ya pagi, supaya nggak keganggu dengan aktivitas ya kan. Kalau sudah siang kan terganggu ya. Nah ada gitu kan, kalau dia siang terganggu dengan aktivitas. Tapi sebenarnya doa itu di mana saja pun bisa gitu kan. Kita sambil nyetir mobil juga itu sebenarnya kita sambil ngobrol sama Tuhan, itu sebenarnya doa gitu. Iya. Cuma mungkin kalau pagi seperti itu ada waktu khusus lah, benar-benar khusus doa gitu loh. Mungkin lebih khusyuk, lebih tenang suasananya, lebih enak untuk berkomunikasi
komunikasi gitu, nggak bising mungkin seperti itu. Jadi sebenarnya sih nggak ada waktu yang ditentukan, karena kan Tuhan kita kan 24 jam nggak pernah tidur. Iya. Kapanpun kita bisa ngobrol. Iya betul. Jadi waktu nggak masalah juga ya, tempat juga nggak masalah kan? Masalah. Tadi kan. Iya makanya kan sekarang ibadah coba mana ada gereja yang pattern harus jam 7 kan, semua ibadah ada yang jam 7, ada yang jam 5 pagi, ada yang jam 6, ada yang jam 9. Iya. Karena itulah Allah yang kita imani itu kan Immanuel, beserta dengan kita, dan dia hadir di mana-mana, ya kan? Dia dibatasi oleh tempat, ruang, dan waktu. Betul. Iya betul, karena Allah berserta kita. Itulah enaknya jadi anak Tuhan sebenarnya. Umat Kristian itu enak banget, kasih karunia lah, semuanya dilakukan berdasarkan apa? Hati. Hubungan dengan dia. Iya. Ada keintiman yang luar biasa ya kalau dalam hidup Tuhan Yesus gitu. Makanya kan panggil Bapa, ya kan? Iya, karena saking intimnya kan. Saking intimnya, makanya panggilnya Bapa. Iya, jadi kayak yang Tuhan Yesus ajarkan ya sama kita, doa Bapa kami itu ya. Kan panggilnya Bapa gitu ya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Nah, itu kan jadi Bapa panggilnya ya. Tuhan Yesus yang ngajarin sendiri lagi langsung gitu. Iya. Kita nanti nggak akan membahas tentang kenapa dia panggil Bapak nih. Jadi apologetis lagi nanti. Iya, ntar. Pokoknya kita bicara doa. Iya, kita bicara doa gitu ya. Nah, lalu selanjutnya nih, Pak, dari ada doa kesembuhan, ada doa Yabes, ada doa Bapa kami ya. Nah, ini ada pertanyaan yang sering juga ditanyakan sama jemaat nih. Kita boleh nggak Pak mendoakan orang yang sudah mati? Sebenarnya kalau menurut saya sih nggak perlu ya. Iya. Dan nggak boleh lah. Ngapain? Kan kita percaya bahwa hubungan kita dengan orang yang hidup dan orang mati kan udah nggak ada hubungannya. Dia udah dunia lain kan. Iya, udah dunia lain ya. Iya kan, jadi ketika dia udah kembali ke dunia ke alam di pangkuan Bapa di surga, ya percuma kita doain, nggak akan mengubah kehidupannya. Iya. Ingat nggak masalah Abraham dan Lazarus? Oh iya di Lukas ya. Iya. Loh, udah nggak ada hubungan lagi antara orang yang hidup dan yang mati kan? Iya betul. Udah. Kan sampai suruh pergi utus untuk ini ngasih tahu. Iya katanya. Oh iya. Betul. Iya kan. Iya. Kan itu yang ya kalau sewaktu masih hidup lah. Iya. Ya kan, yang orang kaya itu bilang, tolong kasih tahu dong saudara-saudaraku gitu kan. Iya betul. Ingat ya? Tahu. Iya. Sudut itu kan udah nggak bisa gitu, kan udah beda dunianya. Iya. Utus Lazarus sudah nggak bisa. Ya iya. Kan mau diutus siapapun balik lagi nggak bisa. Iya. Sewaktu jadi udah terlambat ya. Jadi maka dari itu kita sebagai anak-anak Tuhan, ketika kita mau berbuat baik kepada orang itu ketika masih hidup, kepada orang tua kita juga ketika orang tua kita masih hidup. Kalau sudah meninggal, mau dibikinin kuburan seindah apapun tidak akan mempengaruhi gitu loh. Iya. Oke. Baiklah. Ini pertanyaan yang terakhir nih. Bagaimana cara berdoa yang benar? Jadinya bagaimana gitu cara berdoa yang benar menurut iman kita, Pak? Ya kalau kita sih, kalau kita bilang ya yang seperti diajarkan Tuhan Yesus itu kan sebagai pattern ya, sebagai pattern pola lah ya, sebagai pola gitu loh. Cuma karena kita itu punya kreativitas, punya akal, ya kan, punya hikmat, jadi Tuhan itu mengajarkan seperti itu gitu kan. Tapi kita bisa berkreasi dengan kata-kata kita gitu loh. Cuma yang penting pola itu ada, misalkan harus nyebut Bapa, jangan sampai langsung aku minta ini dong, aku minta ini, nggak bisa kan. Harus ada komunikasi dulu, istilahnya ngerayu dulu lah, meninggikan dia dulu, ya kan. Terus mengagungkan, ya. Terus ada yang menjadi penghalang adalah dosa kan, minta ampun dulu, biar dibersihin
nanti menjadi penghalang untuk didengarkan doa kita karena ada dosa dan kejahatan kita yang belum dibersihin, ya kan. Terus ada pengagungan, ada penyucian dosa, pengampunan, ya kan. Baru lepaskan pengampunan juga, baru inti persoalannya berdoa, gitu kan. Misal berikan kami makanan hari ini, itu bicara tentang kebutuhan yang diperlukan, gitu. Iya. Jadi tadi waktu berdoa itu kita kan ngobrol ya. Tadi seperti ada pujian dulu yang merayu kata Pak Pendeta tadi. Terus juga kita ada pengakuan dosa, terus tadi pengampunan ya, pelepasan pengampunan gitu. Iya. Betul. Mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Karena kalau kita nggak mengampuni, Bapa di surga juga nggak akan mengampuni. Oh iya. Nah, makanya kalau kita anak Tuhan jangan ada kepahitan deh. Kalau kita ada kepahitan, nanti Tuhan juga nggak ngampuni kita. Iya. Kalau kita nggak diampuni sama Tuhan, wah bahaya ini. Iya kan, di situ kan. Kalau kita nggak mengampuni, Bapa di surga juga nggak akan mengampuni dosa kita. Iya betul. Luar biasa nih. Banyak pencerahan yang didapatkan. Baik, sebelum mengakhiri, bisa menyampaikan closing statement dari Pak Pendeta. Ya. Oke, jadi buat saudara-saudara yang dimanapun saja berada, sahabat Alpetra, bahwa doa itu sangat penting sekali, karena doa itu ibarat nafas kehidupan dan nafas rohani, karena bicara doa kan hubungan kita dengan Tuhan atau Bapa kita di surga, dan Allah itu roh. Maka dari itu alat komunikasi kita bukan melalui hal-hal fisik, tapi bersifat roh juga. Nah, doa itu salah satu adalah alat komunikasi kita dengan Tuhan, membangun hubungan kita dengan Tuhan, relationship dengan Tuhan. Maka karena kekristenan itu bukan bicara soal agama, tapi bicara hubungan. Jadi hubungan intim dengan Dia. Nah, itu adalah kunci kekuatan buat anak-anak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Baik, sahabat Alpetra, ini luar biasa ya berkat dari Pak Pendeta Yeremia Romelani dalam pelayanannya. Pak, terima kasih Pak Pendeta untuk berkat yang sudah dibagikan. Dan terima kasih untuk waktunya, dan juga kita jadi semakin kuat nih untuk rajin berdoa jadinya. Semoga sahabat Alpetra terberkati. Baik sahabat Alpetra, sampai sini dulu. Terima kasih Pak Pendeta. Salam cinta Tuhan, cinta keluarga, dan jaga kesehatan. Amin.